vodka. Putin sedang bersiap untuk mengeskalasi perang ini dan memobilisasi 500 juta pria Rusia lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, orang-orang Rusia benar-benar turun ke jalan. Tapi inilah bagian yang aneh. Protes-protes ini bukan tentang mobilisasi, setidaknya belum. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih kecil. Kremlin sedang berusaha melarang sebuah partai politik yang sebenarnya belum pernah memenangkan pemilu apapun. Jadi pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa orang paling berkuasa di Rusia menyeret partai kecil ke pengadilan dan membuat mereka mendapat sorotan sebesar ini? Jawaban dari pertanyaan itu menjelaskan kenapa Rusia masih punya pemilu, tapi sebenarnya tidak punya demokrasi. Dan seolah itu belum cukup buruk, Vladimir Kecil mulai membayar pemburu hadiah untuk menangkap warganya sendiri dan mengirim mereka ke garis depan. Dan sekarang orang-orang Rusia mulai lelah menunggu berjam-jam untuk mendapatkan bensin di salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia. Dan semua ini terjadi tepat sebelum pemilu yang sangat diperhatikan oleh Putin. Jadi mari kita bahas semuanya, dimulai dengan sedikit konteks tentang mengapa orang-orang melakukan protes. Jadi pada bulan September nanti, Rusia akan mengadakan pemilihan Duma Negara, itu adalah parlemen Rusia. Mereka juga akan mengadakan beberapa pemilihan gubernur. Dan saya tahu sebagian dari kalian mungkin sudah berpikir, tunggu, Rusia punya pemilu? Nah di sini saya ingin membagikan sebuah lelucon yang sebenarnya diceritakan oleh beberapa penonton saya dari Rusia. Rusia punya demokrasi. Hanya saja rakyatnya tidak tahu kalau mereka bisa memilih. Ini lelucon yang ada benarnya juga. Seperti yang mungkin sudah kalian duga, hasil dari pemilu ini sebenarnya sudah ditentukan sebelumnya. Partai Putin pasti akan menang. Siapapun yang didukung Putin juga pasti akan menang. Tapi begini, itu bukan berarti tidak ada oposisi di surat suara. Ada oposisi. Itu hanya oposisi yang dikendalikan. Izinkan saya jelaskan maksud saya. Ada partai-partai di dalam Rusia yang menentang Putin dan partainya, tapi hanya sebatas nama saja. Mereka berdebat soal pensiun, jalan, atau detail pajak. Dan itu saja yang mereka lakukan. Mereka hanya ingin fokus pada hal-hal kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting. Di balik layar, mereka sebenarnya mungkin dibayar oleh Kremlin agar mereka bisa mendapat keuntungan dengan berperan sebagai oposisi. Yang tidak pernah mereka lakukan adalah menentang hal-hal yang benar-benar penting. Dan ini sebenarnya punya nama. Ini disebut oposisi yang dikendalikan. Dan ingat istilah itu karena akan muncul lagi nanti di video ini. Nah, masalah dengan adanya oposisi yang dikendalikan adalah kadang-kadang kita punya partai atau kandidat yang lolos dari saringan. Artinya dia sebenarnya tidak dikendalikan. Dia memang kandidat serius, kandidat sungguhan yang benar-benar menjadi ancaman bagi Putin. Dan itu adalah hal yang menakutkan bagi seorang diktator, bahkan dalam pemilihan yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan semua ini membawa kita kembali ke partai yang sedang jadi pusat protes semua orang. Partai itu bernama Yabloko, dan semoga saya mengucapkannya dengan benar, tapi pada dasarnya itu adalah kata dalam bahasa Rusia untuk apel. Jadi ketika Anda melihat klip protes ini, Anda akan melihat keterangan orang-orang meneriakan apel. Sebenarnya mereka tidak benar-benar meneriakan soal buah apel. Mereka meneriakan nama partainya. Tapi saya rasa terjemahan otomatisnya salah. Nah, Yabloko adalah partai liberal tertua di Rusia. Dan dalam pemilu ini, itu adalah satu-satunya partai yang mengusung platform anti perang. Mereka memiliki sekitar 400 kandidat di seluruh negeri. Dan semuanya berkampanye dengan satu ide utama ini, yaitu mereka ingin menghentikan invasi ke Ukraina. Nah itu semua terdengar positif, tapi inilah bagian anehnya. Partai ini sama sekali tidak besar. Saya selalu ingat bahwa angka-angka dari Rusia tidak bisa benar-benar dipercaya. Tapi menurut survei di Rusia, dan jika kita hanya melihat data pendaftaran untuk partai ini hanya mendapat dukungan sekitar 2 hingga 3%. Mereka sebenarnya tidak pernah akan mengalahkan siapapun dalam pemilu ini. Namun saat ini ada seorang hakim di Sankt Petersburg yang sedang memutuskan apakah partai ini boleh tetap ada di surat suara atau tidak. Dan itulah yang sebenarnya diprotes oleh orang-orang. Berikut laporannya. Ratusan warga Rusia datang ke Mahkamah Agung di Moskow untuk menyuarakan penolakan terhadap tingkat paranoia baru Putin di mana dia akan melarang sebuah partai politik hanya karena partai itu menantangnya. Sebuah partai dengan dukungan 3%. Partai yang menentang perang. Jadi lihatlah ini. Partai ini sebenarnya bukan sesuatu yang berarti. Putin membawa partai ini ke pengadilan, dan sekarang semua orang memperhatikannya. Pertanyaannya menjadi, mengapa Putin melakukan ini? Mengapa dia secara tidak sengaja menarik perhatian pada partai yang sejak awal tidak pernah menjadi ancaman? Untungnya, kita punya jawabannya. Dan seperti biasa, jawabannya ada dalam sejarah. Kita tidak perlu mundur terlalu jauh. Kita hanya perlu kembali ke tahun 2013. Dan ini melibatkan nama yang mungkin sudah Anda kenal, Alexei Navalny. Jadi begini. Pada tahun 2012, Putin baru saja kembali menjabat sebagai presiden untuk ketiga kalinya. Dan banyak orang Rusia sebenarnya marah tentang bagaimana dia melakukannya. Dan bahkan karena dia melakukannya, dia melanggar konstitusi.
Nah, menurut konstitusi Rusia saat itu, tidak ada seorang pun di Rusia yang boleh menjabat lebih dari 2 periode berturut-turut. Jadi setelah menjadi presiden dari tahun 2000 sampai 2008, Putin mundur, yang pada dasarnya berarti dia menjadi Perdana Menteri, dan dia menempatkan Medvedev sebagai presiden. Selama itu, Putin masih menjalankan negara dari balik layar. Lalu 4 tahun kemudian, mereka bertukar kembali. Dan pas sekali, masa jabatan presiden diperpanjang tepat sebelum Putin mengambil alih. Jadi sekarang, Putin bisa menjabat sebagai presiden selama 6 tahun, bukan 4 tahun. Sekarang, saya tahu di masa depan, Putin akan mengubah undang-undang itu lagi. Tapi itu terjadi di masa depan, jadi itu tidak terlalu penting untuk cerita saat ini. Jadi dalam cerita ini, kita berada di tahun 2012. Putin memenangkan pemilihan, tapi di Moskow, ibu kota Rusia, dia bahkan tidak mendapatkan dukungan 50%. Bahkan, Moskow adalah salah satu dari sedikit tempat di seluruh negeri di mana Putin gagal mendapatkan mayoritas. Dan di atas itu ada protes besar-besaran di kota-kota seperti Moskow dan Sankt Petersburg, di mana orang-orang benar-benar berjalan dan meneriakan yel-yel menentang Putin karena mereka tidak ingin kembali ke masa lalu. Mereka tidak ingin menjadi Uni Soviet lagi. Dan ini menjadi masalah bagi Putin karena Moskow adalah tempat para elit, jurnalis, uang, dan segala macam itu terkonsentrasi. Dan inilah tepatnya saat ketika Putin sedang menghadapi semua ini, ada seorang pengacara muda yang mulai menjadi sangat populer di dunia maya dengan membongkar korupsi Kremlin. Nama pengacara itu adalah Alexei Navalny. Dia menjadi sangat populer karena melakukan hal ini. Sehingga hanya setahun kemudian, pada tahun 2013, Navalny memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai wali kota Moskow. Dan inilah bagian yang mengejutkan. Kremlin benar-benar membiarkannya mencalonkan diri. Mereka tidak benar-benar mencoba menghentikannya atau semacamnya, setidaknya belum. Sekarang Putin memang punya rencana di sini. Ingat, di Rusia, Kremlin mengendalikan segalanya, terutama ruang informasi, TV, radio, surat kabar, apapun yang bisa kamu bayangkan, semuanya pro-Kremlin. Jadi orang-orang sebenarnya tidak benar-benar tahu tentang Navalny. Orang-orang di internet tahu, anak muda tahu, tapi sebagian besar penduduk Rusia tidak tahu siapa dia. Dan memikirkan hal ini, Putin pada dasarnya berkata atau berasumsi bahwa orang ini tidak akan menang. Dia bahkan tidak akan memberikan pengaruh apapun dalam pemilu, jadi biarkan saja dia ikut. Dan di atas itu, jajak pendapat internal Kremlin menunjukkan bahwa Navalny mungkin hanya akan mendapatkan 1% suara. Jadi, dia tidak akan menjadi masalah besar. Itulah alasan tepat mengapa mereka membiarkan dia ikut. Rencananya adalah menunjukkan kepada semua orang di Rusia bahwa mereka akan membiarkan kritikus paling vokal di negara itu benar-benar tercantum di surat suara dan kemudian menghancurkannya secara terbuka dalam sebuah pemilu. Hasilnya akan menjadi bukti bagi publik dan para elit bahwa sistem yang dibangun Putin itu benar-benar kokoh. Jadi jangan pernah berpikir untuk mencoba-coba sesuatu. Sayangnya bagi si Vladimir, itu bukan yang terjadi. Dalam pemilu, Navalny justru mendapatkan 27% suara. Jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan. Dia melampaui ekspektasi semua orang. Dan kandidat Putin di sisi lain, Sergei Sobyanin namanya, mendapatkan 51%. Nah, disinilah hasil ini menjadi menakutkan. Karena di bawah aturan Moskow, di bawah konstitusi Rusia, jika tidak ada yang melewati 50%, dua kandidat teratas sebenarnya akan maju ke putaran kedua. Sobyanin melewati ambang itu hanya dengan 1%. Sekarang pikirkan, apa yang akan terjadi jika pemilihan ini benar-benar masuk ke putaran kedua? Sobyanin melawan Navalny. Setiap orang yang tidak memilih Sobyanin di putaran pertama, sekarang hanya punya satu pilihan, Navalny. Sekarang kita tidak tahu apakah Navalny akan menang, tapi pemilihan putaran kedua itu akan jauh lebih ketat daripada yang diinginkan Kremlin. Jadi itulah alasan tepat mengapa Kremlin mengambil satu pelajaran dari tahun 2013. Dan pelajaran itu pada dasarnya adalah jangan pernah membiarkan kandidat oposisi masuk ke dalam surat suara, tidak peduli seberapa kecil kandidat itu sebenarnya. Dan itu membawa kita kembali ke Yabloko, partai politik yang tadi kita bicarakan. Putin tahu dia tidak akan pernah kalah. Dia tidak akan pernah kalah. Tapi yang sebenarnya dia takuti adalah hasil penghitungan suara akan membuktikan kepada semua orang persis berapa persen masyarakat Rusia yang menentang perang. Karena ingat, ini adalah satu-satunya partai anti perang di surat suara. Yang berarti, setiap suara untuk partai ini pada dasarnya menjadi semacam referendum tentang berapa banyak orang Rusia yang benar-benar menentang perang ini. Itu adalah jenis data yang tak ingin Putin diketahui publik maupun para elit, karena itu bisa menjadi berbahaya. Sekarang tentu saja ada lapisan kedua dari semua ini. Kampanye pada dasarnya adalah pengorganisasian yang legal, dan partai ini memiliki 400 kandidat. Artinya, ada 400 jaringan lokal di mana orang-orang Rusia yang anti perang berkumpul, bertemu, berbicara, dan berkoordinasi. Di negara yang secara aktif menindas siapapun yang mencoba mengorganisir diri melawan perang, Putin tidak ingin orang-orang memiliki cara legal untuk berorganisasi. Inilah alasan tepat mengapa dia melarang Telegram sebelum mobilisasi dimulai. Inilah alasan tepat mengapa dia mendorong semua orang menggunakan aplikasi milik negara, aplikasi yang dikendalikan negara bernama Max, di mana dia benar-benar bisa membaca setiap pesan yang kamu kirim ke siapapun. Putin benar-benar ingin memastikan bahwa oposisi tidak mendapatkan sedikit pun ruang gerak. Dan inilah alasan tepat mengapa dia menutup partai ini. Sekarang ingat istilah yang saya sebutkan tadi,
Oposisi yang dikendalikan? Nah, disinilah istilah itu berperan. Karena secara teknis, Putin bukanlah orang yang mencoba menutup partai ini. Ada partai oposisi lain yang mengajukan gugatan terhadap partai Yabalko ini. Itulah yang saya maksud dengan oposisi yang dikendalikan. Dan jika Anda pernah melihat cerita seperti ini sebelumnya, setiap kali Putin ingin melakukan sesuatu, bukan partainya yang melakukan pekerjaan kotor itu. Selalu ada partai lain yang tiba-tiba muncul dengan ide tersebut. Lalu entah dari mana, semua orang langsung mendukungnya. Partai Putin, parlemen, bahkan sistem pengadilan, seperti yang akan kalian lihat sebentar lagi. Sekarang, menurut partai oposisi yang dikendalikan yang mengajukan gugatan ini, klaimnya pada dasarnya adalah bahwa Yabalka, partai politik yang anti perang ini, diam-diam didanai dari luar negeri. Dan itulah alasan mereka harus dilarang. Dan bukti yang mereka gunakan untuk klaim ini benar-benar lucu. Mereka bilang, coba lihat media sosial Yabalka, atau lebih spesifik lagi, pengikut Instagram mereka, jumlah suka di Instagram, dan komentar di Instagram mereka. Dan mereka bilang, semua pengikut, suka, dan komentar ini semuanya berasal dari luar Rusia. Dan coba tebak, pengadilan Rusia benar-benar menerima hal itu yang menurut saya benar-benar gila. Karena saya bisa saja membanjiri akun Putin dengan katakanlah 10.000 pengikut bot di Instagram. Dan menurut aturan ini, sekarang Putin tidak akan bisa memerintah Rusia karena dia punya pendukung dari luar negeri. Sekarang semua ini terdengar bodoh, tapi sayangnya itu berhasil. Lihat saja, Mahkamah Agung Rusia memutuskan untuk melarang satu-satunya partai pro-perdamaian dari pemilihan parlemen. Itulah demokrasi Rusia, di mana bahkan pengadilannya pun tidak benar-benar independen. Mereka hanya mendengarkan apa yang diinginkan Putin dan memutuskan sesuai keinginannya. Tapi untungnya begini, mudah-mudahan ini sudah terlanjur terlambat dan terlalu kecil pengaruhnya, karena masih ada orang Rusia yang sangat-sangat tidak senang dengan perang dan sangat tidak senang dengan Putin. Dan mereka mengatakannya dengan lantang. Dengarkan aktor Rusia ini yang mengatakan langsung kepada Putin tentang apa yang akan terjadi padanya. Drone Iran tidak akan membantumu. Rudal kaliber dan roket Grad tidak akan membantumu. Pelurumu akan habis. Kau akan diinjak-injak. Aku akan senang. Sekarang ingat bagaimana video ini dimulai. Putin bersiap untuk memobilisasi 500 juta pria lagi. Nah, sepertinya proses itu sudah berjalan dan keadaannya semakin buruk. Para perekrut tentara Rusia mulai menggunakan taktik yang semakin memaksa, termasuk menculik pria di jalanan dan menipu mahasiswa agar mendaftar karena keunggulan jumlah personel Moskow di Ukraina mulai tertekan. Sekarang, ini belum terjadi secara luas seperti yang mungkin akan dilakukan Putin setelah pemilu. Tetapi kita sudah mulai melihat tanda-tanda ini di wilayah-wilayah terpencil Rusia. Di sini ada sebuah klip tentang sebuah keluarga yang mencoba menghentikan perekrut Rusia yang pada dasarnya menculik anak mereka. Silakan lihat. Bukannya kamu yang seharusnya. Tidak, Putin. Diambil. Kamu. Iya, tapi... Maksudku, kamu mau melakukannya. Tapi, kamu harus memberikan agendanya karena kamu tidak suka aku. Iya. Apa yang terjadi dengan ayahmu? Apa yang terjadi dengan ayahku? Iya. Terjadi apa? Bersambung. Dan selain itu, inilah program hadiah yang saya sebutkan di awal video. Putin sekarang menawarkan hadiah uang tunai besar kepada para pemburu hadiah agar mereka bisa menangkap sesama warga Rusia dan mengirim mereka ke garis depan. Para ahli mobilisasi ini mendapatkan hingga $12.000. Jadi kira-kira 1 juta rubel untuk menangkap seorang pria Rusia dan mengirimnya ke garis depan. Sekarang, karena semua berita ini dan karena Presiden Zelensky sendiri yang terus membicarakan mobilisasi Rusia yang akan datang, orang-orang Rusia biasa mendengar terlalu banyak tentang hal ini dan mereka membicarakannya sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh media Kremlin karena hal itu menciptakan masalah yang harus dihadapi Putin untuk waktu yang sangat lama. Jadi, lihatlah cuplikan dari media Rusia ini, dan kemudian saya akan jelaskan mengapa mereka sangat putus asa untuk menenangkan semua orang. Rumor bahwa akan ada mobilisasi, itu adalah disinformasi musuh yang dengan antusias diambil dan disebarkan di media sosial kita. Namun tidak ada yang berhenti sejenak untuk berpikir. Tolong beritahu saya, apa sebenarnya arti mobilisasi? Bagaimana Anda membayangkannya? Jadi sekarang mereka akan keluar dan mengatakan bahwa ini adalah perang. Karena untuk melakukan mobilisasi penuh, harus ada perang. Jadi kita menyatakan perang dan semua orang pergi ke garis depan. Garis depan yang mana? Semua orang hanya berkumpul dan menuju ke garis depan. Melihat kondisi perang modern saat ini bukanlah perang patriotik raya. Cara perang yang dijalankan sekarang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan pelatihan yang sangat berbeda dari seorang tentara, serta persenjataan yang berbeda. Ini bukan generasi yang mengikuti Oso Afiakim dan DODOASAF. Mereka bukanlah orang-orang yang dulu diajarkan pelatihan militer dasar di sekolah.
Jadi pada dasarnya, kita telah membesarkan satu generasi yang sebenarnya sudah tidak benar-benar memahami apa yang diminta dari mereka. Mereka pikir tugas mereka hanyalah secara rutin mengorek gigi dengan satu jari, lalu mengorek pantat dengan jari yang sama. Dengan kata lain, ini adalah orang-orang yang benar-benar berbeda. Dan kamu berharap seseorang akan muncul dan memberitahu masyarakat ini yang dipenuhi begitu banyak orang bodoh. Saudara-saudara sebangsa, tanah air sedang dalam bahaya. Orang-orang yang sadar dan bertanggung jawab sudah ada di sana juga. Itu sudah ada di sana. Sekarang, sebelum kita membahas alasan mengapa Putin tidak ingin orang Rusia tahu tentang mobilisasi, ada topik penting yang perlu saya bahas, sesuatu yang ingin saya sampaikan secara langsung. Saya yakin kalian sudah melihatnya. Kanal YouTube sedang dibeli habis-habisan. Entah itu perusahaan media yang membelinya, perusahaan investasi, atau miliarder yang memborongnya, karena penonton yang dimiliki channel-channel itu sangat berharga. Tapi, setiap kali itu terjadi, saya rasa kalian tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Unggahan-unggahan di channel itu berubah sedikit demi sedikit, dan kualitasnya sudah tidak sama lagi. Kalian tahu, perlahan-lahan channel yang kalian subscribe berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Tapi, tebak apa? Itu tidak akan terjadi di sini. Tidak ada miliarder yang memiliki channel ini. Kami benar-benar tidak punya investor, tidak ada perusahaan induk atau semacamnya. Itu berarti ketika kami membahas Rusia, Iran, Tiongkok, atau apapun yang ingin kami bahas, kami hanya bertanggung jawab kepada kalian semua. Tapi ada satu hal, kami ingin terus berkembang. Kami ingin membuat proyek-proyek baru, dokumenter-dokumenter baru yang membutuhkan tim langsung di lapangan. Jadi untuk mendukung jenis pekerjaan seperti itu, kami membuat Basics Insider, di mana kalian mendapatkan video eksklusif yang tidak akan kalian temukan di tempat lain. Dan sebagai gantinya, kalianlah alasan channel ini tetap independen. Kami lebih memilih didanai oleh ribuan penonton kami sendiri daripada 1 miliarder. Dan itulah alasan kami membuat Basics Insider. Jadi, jika kalian ingin mendukung channel kami dan mendapatkan video eksklusif sebagai imbalannya, kalian bisa menjadi anggota sekarang juga dengan mengklik tombol gabung di bawah ini atau dengan mengunjungi basicsinsider.com. Jika kalian ingin media yang bertanggung jawab kepada penontonnya, nah itulah yang sedang kami bangun. Jadi kami sangat menghargai dukungan kalian. Sekarang, mari kita bahas alasan mengapa Putin tidak ingin rakyat Rusia percaya bahwa mobilisasi akan terjadi. Kalian lihat, jika rakyat Rusia percaya akan ada panggilan wajib militer, mereka akan bertindak. Mereka akan membuat persiapan lebih awal, atau mungkin sebagian dari mereka akan langsung meninggalkan negara. Dan itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan Putin dari rakyat Rusia. Karena jika itu terjadi sebelum dia melakukan mobilisasi, maka jumlah orang yang bisa direkrutnya akan berkurang. Yang sekali lagi mungkin menjadi masalah, tapi itu bukan masalah besar. Masalah utamanya adalah Rusia sudah mengalami kekurangan tenaga kerja. Dan ini sudah pernah kami bahas di video-video sebelumnya. Tingkat pengangguran di Rusia hanya 2%, yang terdengar seperti hal yang baik karena sangat rendah, tapi kenyataannya tidak begitu. Tingkat pengangguran yang serendah itu sebenarnya menandakan adanya kekurangan tenaga kerja, dan memang tidak ada lagi orang yang bisa dipekerjakan. Itulah sebabnya angkanya sangat rendah. Sekarang, kita tahu bagaimana hal itu terjadi. Ketika Putin memulai perang ini, banyak orang Rusia yang pergi. Lalu dia mengirim lebih banyak lagi orang Rusia ke garis depan. Dan kemudian, di atas itu semua, ketika dia mengumumkan mobilisasi parsial pada Oktober 2022, ada hampir 1 juta orang Rusia yang melarikan diri dari negara itu karena mereka tidak ingin direkrut. Eksodus itu menciptakan kekurangan yang masih dihadapi Rusia hingga hari ini. Jadi jika cukup banyak orang pergi lagi dan Putin melakukan mobilisasi, dia menciptakan masalah yang harus ditanggung Rusia untuk waktu yang sangat-sangat lama. Ini bahkan bisa membuat ekonominya runtuh. Di video sebelumnya, kami membahas bagaimana ini adalah sesuatu yang sebenarnya sedang dibicarakan secara terbuka oleh wali kota Moskow saat ini. Sekarang, kami benar-benar memiliki bukti baru tentang seberapa parah kekurangan tenaga kerja ini. Karena tebak, siapa yang baru saja mulai datang ke Rusia? Pekerja Korea Utara. Lihatlah laporan ini. Di sini kita memiliki bukti video tentang Brigad Perempuan Korea Utara yang dikirim ke Rusia melalui perusahaan outsourcing. Para pekerja ditempatkan di jalur perakitan, di dapur, dimanapun mereka dibutuhkan. Dan upah yang diiklankan mulai dari 480 rubel per jam. Itu kira-kira $6. Dan tentu saja, karena mereka berasal dari Korea Utara, pergerakan mereka dilaporkan sangat dibatasi dan mereka tetap berada di bawah pengawasan ketat setiap saat. Jika kalian mengikuti perang ini dengan cermat, kalian tahu bahwa Rusia pernah menggunakan formula yang persis sama sebelumnya. Terakhir kali mereka mengalami kekurangan tenaga kerja sekitar tahun 2014. Mereka juga membutuhkan tentara tentunya. Jadi, tebak apa yang mereka lakukan? Mereka mendapatkan keduanya dari Korea Utara. Mereka mendapatkan tentara dan mereka mendapatkan pekerja. Dan Putin melakukan hal yang sama lagi. Bukan hanya pekerja yang datang. Kami juga punya bukti tentara Korea Utara sudah berada di dalam Rusia. Lihatlah. Di cuplikan ini, kamu bisa melihat tentara Korea Utara berlatih di suatu tempat di dalam Rusia. Dan selain itu, kami punya pernyataan dari Presiden Zelensky yang mengumumkan bahwa Korea Utara mengirim sekitar 30 hingga 50 ribu tentara untuk ikut serta dalam perang ini. Itu berarti orang-orang Korea Utara ini sedang mempelajari perang ini. Mereka sedang belajar bagaimana mengelola eskalasi, bagaimana perang drone modern sebenarnya bekerja, semuanya. Dan saya yakin Korea Selatan tidak senang dengan hal ini. Jepang mungkin juga tidak senang dengan hal ini. Dan semua sekutu Amerika lainnya juga tidak senang dengan hal ini. Sekarang bagi Putin, ini sedikit membantu menyelesaikan masalahnya di garis depan. Tapi sayangnya, itu bukan satu-satunya masalah yang dia hadapi. Dia juga punya masalah tentara di dalam negerinya. Karena semua tentara ini, mereka kembali.
tapi mereka kembali dengan keadaan yang berbeda. Para veteran Rusia yang kembali dari perang ini menunjukkan sikap yang sangat agresif, dan warga Rusia biasa tidak terlalu senang dengan apa yang disebut sebagai pengabdian mereka. Karena ingat, banyak dari mereka pergi berperang untuk menjadi jutawan. Bonus di Rusia benar-benar luar biasa, bahkan jika dihitung dalam dolar Amerika Serikat. Beberapa dari mereka mendapatkan $100.000 hanya untuk menandatangani kontrak. Dan di Rusia, itu jumlah uang yang luar biasa besar. Tapi ketika mereka kembali, mereka berperilaku sangat berbeda. Dan orang Rusia tidak senang dengan hal ini. Lihatlah cuplikan berikut ini. Apa masalahmu, botak? Duduk diam dan tutup mulut, demi Tuhan. Sebelum aku hajar kamu, dasar brengsek kecil. Kamu gila ya? Ayo, bilang saja kamu bertarung demi aku. Aku bertarung demi diriku sendiri, bukan untukmu. Kamu bertarung untuk dirimu sendiri, demi uang sialan itu. Uang sialan apa? Sialan. Kamu datang dari Nick atau dari mana kamu datang? Sukarelawan ya? Aku dimobilisasi, sialan. Kamu pergi demi uang. Jangan macam-macam sama aku, sialan. Dimobilisasi. Aku kasih tahu kamu untuk terakhir kalinya. Jangan. Kamu ngerti? Aku bukan temanmu. Aku bukan bromu atau siapapun buatmu, sialan. Jangan bicara sama aku kayak gitu, sialan. Sekarang aku tidak akan bilang ini sudah jadi masalah besar yang terjadi di seluruh Rusia. Tapi tetap saja ini masalah. Dan pikirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Jika perang ini segera berakhir, jutaan tentara Rusia akan pulang ke rumah. Banyak dari mereka mungkin akan menjadi agresif, mengalami semacam trauma psikologis, berurusan dengan drone dan semua hal lain yang terjadi dalam perang. Tidak ada seorang pun di Rusia yang tampaknya punya rencana untuk itu. Sekarang, secara terbuka, Putin pura-pura peduli, tapi kita tahu dia sebenarnya tidak peduli. Coba dengarkan apa yang baru saja dia katakan tentang kesehatan mental para tentara ini. Berbicara tentang hal itu adalah satu hal, tapi berada di garis depan dengan peluru berterbangan di atas kepala dan drone jatuh serta terbang seperti lalat adalah hal yang sangat berbeda. Membuatmu bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Kita harus berangkat dari kenyataan di lapangan, dan kenyataannya seperti ini. Mereka, pasukan Rusia, tidak hanya bertempur, mereka maju setiap hari. Masalahnya bukan apa sebutannya, tapi bagaimana kita menerapkan ide yang Anda sebutkan. Kita perlu memastikan bahwa mereka yang kembali dari zona pertempuran memiliki akses ke rehabilitasi psikologis dan kesempatan untuk mempelajari profesi baru. Dan bahwa tidak ada satupun dari sejarah kita, sejarah terbaru kita, sejarah hari ini, yang pernah dilupakan. Sekarang saya ingin menunjukkan satu hal kepada Anda. Satu lagi ukuran betapa buruknya perang ini sebenarnya bagi Putin. Beberapa tahun yang lalu dia mengatakan bahwa negara-negara lain, lebih spesifiknya negara-negara yang pro-Ukraina, sedang berusaha mengisolasi Rusia. Tapi itu sebenarnya tidak berhasil. Dengarkan, lalu saya akan tunjukkan bagaimana hal itu menjadi bumerang. Tujuan yang ditetapkan oleh para pembenci kita untuk membatasi Rusia, untuk mengisolasinya, ya jelas semuanya gagal total. Ya, itu sudah jelas. Itu sudah pasti. Tapi yang juga jelas adalah kita semakin banyak mendapatkan pendukung di seluruh dunia. Pendukung di seluruh dunia terus bermunculan. Sekarang, lihatlah berapa banyak perjalanan luar negeri yang sebenarnya dilakukan oleh Putin. Pada bulan Januari, Putin tidak bisa pergi kemana-mana. Tidak ada apa-apa di bulan Februari, Maret, April. Lalu pada bulan Mei, dia pergi ke Tiongkok dan Kazakhstan, tepat di perbatasan Rusia. Lalu bulan Juni, Juli, tidak ada apa-apa. Saya ragu dia akan pergi kemanapun di bulan Agustus juga. Itulah yang benar-benar disebut isolasi. Karena mari kita jujur, sebagian besar dunia tidak mendukung tindakan agresif Putin. Dan juga, jangan lupa, dia adalah presiden pertama yang sedang menjabat dalam sejarah dunia yang memiliki surat perintah penangkapan internasional yang menggantung di atas kepalanya. Jadi ada banyak negara yang sebenarnya tidak bisa dia kunjungi. Faktanya, ada banyak catatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam rekam jejaknya yang tidak ingin Putin orang lain ketahui. Dan sementara Putin duduk di rumah, serangan Ukraina jauh ke dalam wilayah Rusia terus berlanjut, termasuk serangan terhadap kilang minyak yang mendanai perusahaan minyak Putin. Ukraina baru saja menyerang kilang minyak Nizhny Krasny ini yang merupakan kilang terbesar kelima di negara itu. Fasilitas ini terletak sekitar 2.000 km dari perbatasan Ukraina. Itu sekitar 1.300 mil ke dalam wilayah Rusia. Dan ini adalah kilang yang sangat penting. Kilang ini menyediakan sekitar 40% pendapatan untuk perusahaan bernama Tatneft yang merupakan perusahaan minyak terbesar kelima di Rusia. Jadi jelas, sumber dana besar yang sangat dibutuhkan oleh Putin. Dan di atas itu, kilang ini memproduksi banyak bahan baku yang digunakan industri pertahanan Rusia untuk produksinya sendiri. Sekarang, kami sebenarnya punya cuplikan reaksi orang Rusia terhadap serangan tersebut, karena saya rasa mereka tidak terbiasa dengan drone yang terbang hingga 2.000 km ke dalam wilayah mereka. Jadi silakan lihat di seluruh dunia mulai semakin banyak pendukung bermunculan di seluruh dunia.
Ayo lakukan sesuatu. Tempat kita benar-benar terbakar parah. Saya tidak tahu, tapi setahu saya di sana memang sama sekali tidak ada perusahaan. Sekarang mari kita mundur sedikit dan lihat total kerusakan yang telah dilakukan Ukraina dalam beberapa bulan terakhir. Sebuah laporan baru mengatakan bahwa sejak bulan April, serangan Ukraina terhadap kilang minyak telah merugikan Rusia sekitar 1,2 triliun rubel. Itu sekitar 14 miliar dolar. Dan penting untuk dicatat, laporan ini berasal dari Kementerian Keuangan Rusia sendiri. Jadi kamu harus menganggap bahwa itu cukup akurat. Mungkin kenyataannya malah lebih parah. Mungkin mereka menyembunyikan kebenaran. Mungkin kerusakan sebenarnya lebih besar dari yang mereka katakan. Pada bulan Juli saja, kas negara Rusia mentransfer sekitar 2 miliar dolar ke perusahaan minyak karena mekanisme dan pajak terbalik yang mereka miliki. Mereka harus mengeluarkan 4 miliar dolar lagi di bulan Juni dan 4 miliar lagi di bulan Mei. Dan tentu saja 4 miliar lagi sebelum itu. Secara total dari April hingga Juli, perusahaan minyak Rusia telah menerima 1,2 triliun rubel dari anggaran federal, jumlah yang sebanding dengan anggaran tahunan wilayah Moskow. Menurut para analis, pembayaran ini terkait dengan gangguan di sektor penyulingan minyak Rusia. Pada bulan Juli, setidaknya 18 kilang minyak terkena serangan drone dan 8 diantaranya terpaksa menghentikan produksi. Dari 12 kilang minyak yang terkena serangan, setidaknya 7 masih tidak beroperasi hingga akhir Juli. Sementara 11 lainnya baru melanjutkan operasi dengan kapasitas parsial, berkisar antara 30 hingga 70%. Sekarang, banyak angka pada dasarnya menunjukkan bahwa kilang minyak Rusia sedang menderita. Entah mereka sama sekali tidak beroperasi setelah serangan drone, atau bahkan jika mereka beroperasi, itu tidak berjalan dengan kapasitas penuh. Dan hal itu menyebabkan banyak masalah bagi masyarakat Rusia yang ingin mendapatkan bensin, tetapi mereka harus mengantre berjam-jam sebelum akhirnya bisa mengisi bensin ke mobil mereka. Dan ingat, ini terjadi tepat sebelum pemilu yang akan datang pada bulan September. Sekarang saya tidak mengatakan bahwa Putin akan kalah dalam pemilu ini, tapi itu tidak berarti dia tidak bisa dikejutkan olehnya. Jadi, semoga saja ada semacam kejutan yang harus dihadapi Kremlin. Tapi untuk sekarang, mari kita lihat bagaimana reaksi masyarakat Rusia terhadap kelangkaan bahan bakar ini. Jadi, Ji, apakah kita akan membahas fakta bahwa sekarang hampir jam 1 pagi dan aku berdiri di sini bersama sekelompok orang lain yang sedang antre di SPBU? Aku sampai di sini jam 11 malam, dan itu saja. Semuanya jadi terhenti. Sebenarnya, di saat seperti ini, biar aku kasih tahu, ada krisis demografi di Rusia. Kita semua seharusnya bikin anak di malam Sabtu. Kenapa kita masih berdiri di sini menunggu bensin? Aku sudah pergi ke satu SPBU. Kita sudah punya izin itu kan? Ya. SPBU kedua, ya. Aku bahkan nggak mau sebut antriannya di sana. Ke Rosneft. Antriannya sampai kemana-mana. Ya, ini benar-benar lelucon. Dan tentu saja, kita juga punya surat kabar Rusia dan media Rusia yang meliput semua ini dan membicarakan solusi apa yang mereka miliki. Salah satu solusinya pada dasarnya adalah menurunkan kualitas bensin. Jadi saya menduga mereka mencampurnya dengan sesuatu. Mungkin bukan air, saya juga tidak tahu pasti. Tapi apapun yang mereka campurkan, itu menciptakan masalah besar untuk mobil-mobil Rusia. Lihat saja laporan ini. Sekarang, musim panas ini, serangan drone Ukraina terhadap kilang minyak Rusia memicu kekurangan bahan bakar di banyak wilayah Rusia. Halaman depan Moskovsky Komsomolets pagi ini menyoroti salah satu konsekuensi dari hal tersebut. SPBU di Rusia sekarang diizinkan menjual bahan bakar dengan standar emisi yang sudah usang. Surat kabar itu menyebutnya sebagai bensin antikrisis. Itu termasuk bahan bakar Euro 2 yang dilarang di Rusia pada tahun 2013 dan mengandung 50 kali lebih banyak sulfur dibandingkan bensin modern. Surat kabar pemerintah Rusia, Rossiyskaya Gazeta, juga memuat berita ini. Pemerintah telah mengizinkan produksi dan penjualan bensin dengan standar emisi yang lebih rendah. Itu adalah Euro 2, Euro 3, dan Euro 4 hingga 1 Juli 2027. Kementerian Energi menyebut ini sebagai langkah anti-krisis dengan catatan bahwa kebijakan ini akan mencegah kekurangan bensin di tengah perubahan rantai logistik dan pembatasan teknologi. Seperti yang Anda lihat, tidak ada penyebutan di sini bahwa serangan drone menjadi penyebabnya. Surat kabar pemerintah meyakinkan pembaca bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya, selama Anda tidak memiliki mobil baru. Untuk kendaraan lama, seharusnya tidak menjadi masalah. Banyak dari mereka memang dirancang untuk menggunakan bensin dengan standar emisi yang lebih rendah. Untuk mobil modern, risikonya lebih besar. Penggunaan bensin dengan kualitas lebih rendah secara rutin dapat menambah beban pada injektor bahan bakar, busi, sensor oksigen, konverter katalitik, dan filter jelaga. Efeknya mungkin tidak akan langsung terasa, tetapi bertahap.
Euro 2, dia akan merusak mesin yang masih berfungsi hanya setelah 1 kali pengisian bahan bakar, tetapi itu secara drastis mengurangi margin keamanan. Ngomong-ngomong, menurut surat kabar, usia rata-rata mobil di jalanan Rusia adalah 15,5 tahun. Masih soal bahan bakar, kali ini untuk pesawat terbang, dan Izvestia melaporkan bahwa untuk meningkatkan produksi bahan bakar jet di Rusia, telah diusulkan agar persyaratan teknis untuk kualitas disesuaikan. Secara khusus, ini tentang mengizinkan produksi bahan bakar dengan persyaratan yang tidak terlalu ketat terkait titik beku. Beberapa maskapai penerbangan sudah menyoroti masalah dalam penyediaan bahan bakar. Sekarang terakhir, kami punya cuplikan dari video Basics Insider kami. Jika Anda ingin menonton video lengkapnya dan lebih banyak video eksklusif yang kami buat untuk para anggota, Anda bisa menjadi anggota sekarang juga dengan mengklik tombol gabung di bawah ini atau dengan mengunjungi basicsinsider.com. Berikut cuplikannya. Wah bro, sungguh mengecewakan. Aku sudah mulai berpikir. Oke, mereka punya senapan mesin M2 kaliber 50 yang sebenarnya usianya sudah lebih dari 100 tahun. Desainnya sudah lebih dari 100 tahun. Amerika Serikat tidak mengubah apapun. Mereka hanya menambahkan pelindung laras baru, tapi bagian dalam senjata ini tetap sama. Kaliber 50 berarti senjata ini menembakkan peluru dengan diameter setengah inci. Jarak tembaknya bisa mencapai 1000 yard. Dan ya, saya tidak tahu apa yang akan dipasang orang-orang ini. Tapi kalau kamu punya 2 senapan mesin kaliber 50, kamu bisa merobohkan sebuah bangunan. Jadi kamu lihat, semua asap ini naik ke atas sini. Itu berasal dari batu bata yang hancur karena peluru-peluru tersebut. Yang kemungkinan besar akan menembus kedua sisi rumah. Oke, sekali lagi. Ini adalah tembakan kaliber 50. Dan kamu juga mendapatkan rekaman dari drone yang melayang di luar. Dan Adam, sekarang sebagian besar pertempuran terjadi di bangunan-bangunan pertanian kecil seperti ini karena Rusia tidak lagi bisa melakukan, kamu tahu, operasi manuver darat skala besar. Mereka tidak bisa karena Ukraina menerbangkan 15.000 drone setiap hari. Jadi mereka mengirim 3 orang bodoh ke dalam, kamu tahu, merangkak melalui ladang di malam hari. Lalu mereka bersembunyi di gedung-gedung ini pada siang hari. Dan saya menyebut mereka pejalan kaki, bukan tentara. Karena orang-orang di gedung ini, pelatihan mereka hanya berupa ibu mereka yang membawa mereka ke kantor perekrutan. Dia tidak bisa pergi. Mereka memasukkannya ke dalam bus. 2 minggu kemudian, dia sudah di Ukraina. Benar kan? Dan sekitar 10 hari setelah dia tiba di Ukraina, dia sudah bertempur. Begitu dia berhadapan dengan Ukraina, ini kata New York Times, bukan saya. Harapan hidupnya hanya 23 menit. 23 menit. Jadi orang-orang ini di sini cuma punya 23 menit, dan mereka bahkan belum bertempur melawan orang Ukraina. Mereka bertempur melawan 2 robot dan cukup banyak drone untuk merekamnya. Kau tahu, aku mencoba membayangkan diriku bertempur di posisi ini kan? Sepanjang karirku, aku tidak pernah diserang dari udara sekalipun, tidak pernah. Tapi orang-orang ini mengalaminya, kau tahu. Jadi kamu bisa lihat seberapa besar kerusakannya di sana. Itu semua debu bangunan, asap abu-abu seperti itu. Dan lihat apa yang tersisa dari, kamu tahu, lihat apa yang tersisa dari bangunan-bangunan itu. Jadi kita mungkin tidak melihat Baba Yaga. Meskipun mereka tidak sering beroperasi pada siang hari, tapi kamu tahu, mereka tetap melakukannya. Dan itu jelas adalah kerusakan ledakan yang lebih besar yang meruntuhkan bangunan itu. Sekarang, percaya atau tidak, orang-orang itu mungkin selamat karena sebagian besar tempat seperti ini punya ruang bawah tanah kan? Jadi orang-orang ini mungkin benar-benar berhasil melewati semua ini. Tapi kita akan kembali. Memang murah, ya? Exactly. Ya, so mereka kemasukan sedikit debu pasti, oke? Ini adalah drone tanpa awak. Ini sedang membawa beberapa warga sipil ke tempat yang aman. Ya, ada banyak tempat di garis pertempuran di garis depan, dan banyak kota yang terbuka, yang kamu tahu, berada di area kontak tempur, di mana orang-orang memang tidak mau pergi. Dan kamu tahu, kita bisa duduk di sini dan bertanya, kenapa mereka tidak pergi? Oke, itu ada drone Rusia, dan tentu saja, kamu tahu, mereka sudah menyorot tanda palang merah di kendaraan ini. Tapi kamu tahu, saya tidak yakin nanti kita akan melihatnya. Oke, kamu tahu, terus terang saja. Lihat, nenek sebenarnya tidak ingin meninggalkan satu-satunya rumah yang pernah dia kenal, kan? Apa untungnya buat dia? Dan akhirnya, posisi itu menjadi tidak dapat dipertahankan.
Dan percayalah padaku, orang Rusia tidak peduli kalau dia nenekmu, bro. Dia akan kena bayonet dan mereka akan mengambil barang-barangnya. Begitulah keadaannya. Jadi dia sedang dievakuasi ke sini, ditarik keluar. Kamu bisa lihat kondisi jalannya. Itu jelas bom. Kita sedang melihat jembatan di atas gorong-gorong. Orang Rusia mencoba meledakkannya. Tapi sekarang kamu bisa lihat kendaraan yang jelas-jelas menampilkan panda palang merah. Lihat, aku tidak peduli siapa kamu. Itu kejahatan perang kalau kamu menyerangnya. Kamu yang menarik pelatuk dan orang yang memberimu perintah. Jadi intinya mereka sedang membawanya keluar. Tuhan memberkatinya. Tapi kamu tahu, begitu banyak orang hanya ingin tetap tinggal di rumah mereka. Seperti yang kamu tahu, lagi-lagi mereka menyerang palang merah lagi. Tapi luar biasanya, orang-orang ini berhasil keluar. Tapi ini terjadi setiap hari. Maksudku, aku punya puluhan foto ambulans Ukraina yang hancur di kota Kherson. Mereka menerbangkan drone melintasi sungai Dnipro. Mereka menemukan warga sipil. Mereka mencoba membunuhnya. Kamu tahu. Lalu mereka menunggu ambulans datang, dan mereka menyerang ambulans itu. Saya harap kamu sudah menjatuhkan senapan pria itu. Itu yang kamu butuhkan. Bagaimanapun, tapi mereka berhasil mengeluarkannya. Dan kamu tahu, ada orang baik dan orang jahat dalam perang ini, Adam. Dan orang jahatnya adalah orang Rusia. Kami menonton ini. Kamu mungkin punya banyak wawasan tentang yang satu ini. Ini adalah sebuah tim yang masuk dan meledakkan sebuah posisi dengan banyak TNT. Ya, secara harfiah, ini demolisi tempur. Kamu tahu, kalau kamu masuk ke daerah perkotaan, medan tempur perkotaan, atau kamu tahu di dalam ruangan, yang biasa kami sebut CQB, pertempuran jarak dekat, ini sepertinya jelas sedikit lebih awal. Ada embun beku di sana.